Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita bersama dengan saya Titi Noviana dan rekan saya Intan Vivianti. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai topik yang sering banget terjadi di ruang persidangan pengadilan agama, yaitu perebutan hak asuh anak setelah pasca perceraian. Judulnya ketika anak jadi perebutan ini antara cinta, uang, dan juga bukti digital. Oke, langsung aja kita angkat satu kasus nyata dari sidang peradilan agama. Tentu saja nama dan detail kita samarkan ya. Jadi, ada seorang ibu bernama Rina yang mau menggugat cerai suaminya, Anton. Alasannya KDRT dan perselingkuhan. Nah, jadi gini, proses perceraiannya ini sih berjalan relatif lancar normal. Tapi masalah yang mulai rumit waktu ngebahas soal anak. Mereka punya 2 anak masih kecil, yaitu yang berumur 5 dan juga 8 tahun. Anton minta hak asuh. Alasannya, katanya dia lebih mapan, punya penghasilan tetap, dan bisa kasih kehidupan lebih baik untuk anak-anaknya. Tapi Rina ini ngotot juga, menurut dia, sebagai ibu kandung dan pengasuh utama selama ini, dialah yang pantas. Dia bilang uang bisa dicari, tapi kasih sayang ibu nggak bisa diganti. Secara hukum, siapa sih yang berhak atas anak-anak setelah perceraian? Nah, jadi gini Mbak, menurut kompilasi hukum Islam pasal 105, anak-anak yang belum mumayyiz atau belum bisa memilih antara biasanya di bawah umur 12 tahun, hak hadona atau hak asuh jatuh ke ibu, kecuali kalau si ibu dianggap tidak layak finansial begitu. Nah, jadi Anton harus bisa membuktikan bahwa Rina nggak layak secara moral, mental, ataupun ekonomis. Tapi ternyata dia malah ketahuan sering nongkrong sampai larut malam. Dan ada foto-fotonya di media sosial. Nah, plot twistnya, pihak Rina, ibu ini menyertakan bukti berupa screenshot dan postingan Instagram Anton buat menunjukkan bahwa dia sering meninggalkan anak-anak. Nah, ini menarik. Apakah bukti digital bisa digunakan di pengadilan agama? Bisa dong, sesuai dengan hukum acara, alat bukti elektronik itu sah sejauh bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Misalnya, chat WhatsApp yang di-backup dan disaksikan oleh ahli IT atau notaris. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bukti digital itu. Dalam kesaksian juga dari tetangga dan guru anak yang bilang anak-anak lebih dekat dan nyaman sama ibunya. Akhirnya hak asuh diberikan ke Rina, tapi Anton masih diberi hak kunjungan dan kewajiban nafkah anak. Win-win solution sih sebenarnya. Kasus ini ngajarin kita bahwa hak asuh anak bukan sekedar soal uang, tapi lebih dalam soal kasih sayang, perhatian, dan stabilitas emosional anak. Dan satu lagi, jangan sembarangan posting di media sosial ya. Terutama kalau sedang dalam proses hukum, bisa jadi bumerang balik untuk kita. Betul. Oke, itu tadi pembahasan kita soal perebutan hak asuh anak di pengadilan agama. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap waras. Tetap bijak. Dan jangan lupa ngopi sambil mikirin hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.